Di balik cadar Aisyah. Episode ke-22. Alfian sesekali menelan ludah melihat Aisyah yang warawiri memasak di depannya. Dengan berpakaian minim dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. Dia yang duduk di meja makan juga sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Melihat istrinya yang seakan terus menggodanya. Rupanya selain punya bakat membuatnya selalu tertohok dengan kata-katanya, istrinya itu juga sangat berbakat menohok hatinya dengan tingkahnya yang menggemaskan. Seperti kali ini, Aisyah sesekali menoleh ke arahnya sambil tersenyum genit. "Kumohon, hentikan." Alfian menutup wajahnya. Aisyah menghampirinya sambil membawa hidangan terakhir yang dia masak dengan tersenyum geli. "Hentikan apa?" Tanyanya dengan polos. "Jika seperti ini terus, aku tidak akan memikirkan luka operasimu." Alfian menatap Aisyah tajam. Aisyah hanya tersenyum sambil menyajikan makanan untuk suaminya. "Benarkah?" Bekik Aisyah dengan senang ketika dia sedang berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Alfian langsung melihat istrinya yang duduk di sampingnya di atas sofa. "Iya, Kak. Aku akan menjemputmu besok," ucapnya lagi, kemudian mengakhiri pembicaraannya setelah mengucapkan salam. Aisyah langsung melihat suaminya dengan senang. "Kak Lela besok akan pulang dari Mesir." "Kakakmu?" "Iya, Kak Lela. Dia kakakku nomor 6. Kalian memang belum pernah bertemu. Setelah menikah, dia langsung ikut suaminya ke Mesir." Aisyah langsung bercerita jika kakaknya menikah dengan seorang hafiz Quran. Setelah menikah, suaminya langsung memboyong kakaknya itu untuk ikut ke Mesir, karena kakak iparnya itu sedang menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Setelah hampir 1 tahun Kalela di sana, akhirnya dia pulang juga. Aisyah nampak tak percaya jika akhirnya besok mereka akan bertemu, karena sebenarnya dirinya sudah sangat merindukan kakaknya itu. Sementara Aisyah yang terlihat sangat senang dan antusias, Alfian dengan setengah bengong terus menatap wajah istrinya. Lagi-lagi mengagumi kecantikannya. Dia juga kini menyadari jika istrinya itu ternyata punya sisi lain yang ceria dan periang. Tidak seperti kelihatannya dulu yang seolah selalu serius dan sinis. "Apa kamu bisa antar aku besok?" tanya Aisyah mengagetkan Alfian yang bengong. "Tentu saja. Jam berapa?" Katanya siang. Alfian mengangguk sambil kemudian menarik tangan Aisyah, memegang lalu menggenggamnya erat. "Sudah malam. Sebaiknya kita tidur." Aisyah mengangguk. "Oh iya, apa kamu sudah minum obatmu?" tanya Alfian ketika mereka beranjak dari duduknya. "Sudah, tenang saja, aku tidak akan lupa. Aku tahu jika aku harus segera sembuh." Aisyah tersenyum. "Karena ada seseorang yang sedang menunggu kesembuhanku," ucapnya lagi. Alfian langsung tersenyum senang. Dia mendekap erat tubuh istrinya. Keesokan harinya. "Nanti siang aku akan menjemputmu. Setelah itu kita akan langsung ke bandara." "Iya." Aisyah merapikan baju kemeja yang dipakai suaminya. "Apa kamu sudah memberitahu Umi dan Abah jika kakakmu akan pulang?" "Kak Lela melarangku untuk memberitahu Umi dan Abah. Katanya ingin membuat kejutan." "Oh, baiklah. Aku berangkat dulu," ucap Alfian sambil mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Aisyah mencium tangan suaminya. Alfian lalu mengecup kening istrinya dengan mesra. Mereka lalu bertatapan mesra. Tiba-tiba Alfian memeluk Aisyah dengan erat. "Aku tahu ini terdengar berlebihan, tapi percayalah, jika aku selalu merindukanmu, jika kamu menghilang dari penglihatanku." Aisyah tersenyum. "Pergilah, nanti telat." Aisyah melepaskan pelukan suaminya. "Baiklah." Alfian membelai wajah istrinya. "Jaga dirimu." Alfian kembali mengecup kening istrinya. Aisyah melihat jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 12:30 siang dan suaminya belum juga datang untuk menjemputnya.
Dia yang sudah siap berjalan mondar-mandir khawatir jika nanti mereka akan telat menjemput kakaknya di bandara. Aisyah lalu berinisiatif menelepon suaminya. Berkali-kali namun tak kunjung diangkatnya. Dia lalu menelepon bagian customer service, menanyakan keberadaan suaminya. Dokter Alfian sekarang sedang ada di ruang operasi, jawab seseorang di ujung telepon. Aisyah menutup telepon dan segera mengambil tasnya. Dia berpikir jika sebaiknya dirinya menunggu sang suami di rumah sakit saja, sehingga jika suaminya selesai bekerja, mereka bisa langsung berangkat menuju bandara, agar tak membuang banyak waktu. Sesampainya di rumah sakit, Aisyah tampak menunggu di lobi. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1. 1 jam lagi pesawat kakaknya akan mendarat. Dia tahu jika yang dilakukannya ini adalah salah. Tanpa izin dari suaminya, dia pergi meninggalkan rumah. Tapi Aisyah harap jika suaminya akan mengerti keadaannya saat ini. Dia kembali menelepon Alfian. Masih juga belum diangkatnya, yang menandakan jika suaminya pasti masih menjalani operasi. Aisyah tampak gusar. Berpikir apakah seharusnya dia pergi saja sendiri menjemput kakaknya? Tapi jika seperti itu, dia takut suaminya akan marah. Aisyah? Aisyah langsung melihat asal suara seseorang yang memanggilnya. Anita menghampiri Aisyah. Sedang apa di sini? Tanyanya dengan ramah. Aisyah lalu menceritakan semuanya. Iya, aku dengar Dr. Alfian harus melakukan operasi dadakan tadi. Ada beberapa korban kecelakaan yang terluka parah. Aisyah tampak mengerti. Tapi sepertinya operasinya tidak akan lama lagi, ucap Anita sambil melihat jam tangannya. Aku harap begitu. Kasihan kakakku kalau harus menunggu, jawab Aisyah. Keduanya terdiam sejenak. Boleh aku menemanimu di sini? Tanya Anita dengan ragu. Aisyah langsung tersenyum. Tentu saja. Aisyah mengajak Anita untuk duduk. Mereka duduk bersebelahan. Anita berbasa-basi menanyakan kesehatan Aisyah. Begitu juga dengan Aisyah yang bertanya seputar pekerjaannya. Sementara mereka mengobrol, beberapa orang karyawan dibuat terheran-heran melihat keakraban keduanya. Mengingat jika sebelumnya mereka tahu bagaimana keduanya selalu bersih tegang. Orang-orang memperhatikan kita. Anita terlihat risih. Biarkan saja. Aisyah tersenyum, terlihat tak peduli akan tatapan orang-orang. Anita heran melihat Aisyah yang tetap santai seolah tak peduli. Aisyah, apa kamu tahu apa yang membuatku sadar dan akhirnya merelakan Alfian? Aisyah langsung melihat Anita. Kamu, tingkah dan perilakumu yang selalu sabar saat menghadapiku. Tak pernah ada hinaan yang keluar dari mulutmu seperti aku melakukannya padamu. Yang ada, kamu malah selalu mengingatkan akan kesalahan dan dosaku. Selalu mencoba untuk menasihatiku. Semuanya membuatku sadar, jika apa yang Alfian katakan itu benar, kamu memang jauh lebih baik dariku. Aisyah, jika dibandingkan denganmu, aku merasa sangat buruk sekali. Wajar jika akhirnya Alfian meninggalkanku dan memilih untuk bersamamu. Dalam segala hal, kamu jauh lebih baik dariku. Anita menunduk penuh penyesalan. Aisyah kembali tersenyum. Aku bukan orang baik. Hanya saja Allah menyayangiku dengan menutup aib-aibku, menjaga lisan dan perilakuku, menjadi penyabar bukan pencibir, menjadi penyapa bukan pencela. Alfian berganti baju dengan terburu-buru. Setelah membaca pesan istrinya jika dia menunggu di lobi rumah sakit, dia bergegas tengah berlari keluar dari ruangannya. Sesampainya di lobi, Alfian kaget mendapati Aisyah tengah mengobrol bersama dengan Anita. Dia menghampiri keduanya. Melihat kedatangan Alfian, Aisyah dan Anita langsung berdiri. Maaf, aku ada operasi mendadak. Alfian melihat Aisyah tanpa menghiraukan Anita di sampingnya. Tidak apa-apa. Aisyah tersenyum. Sementara Anita langsung undur diri. Setelah berpamitan pada Aisyah, dia pergi meninggalkan keduanya.
Sedang apa dia bersamamu? Tanya Alfian sembari memegang tangan istrinya menuju parkiran mobil. Tidak ada, dia hanya menemaniku saja. Apa dia mengatakan sesuatu? Tanya Alfian yang masih ragu akan perubahan Anita. Banyak. Alfian kaget, dia langsung melihat istrinya. Apa? Aisyah tersenyum. Bukan apa-apa, hanya obrolan biasa saja. Aku takut dia mengatakan sesuatu yang tidak-tidak lagi padamu. Alfian membukakan pintu mobil untuk istrinya. Dia sudah berubah, sebaiknya kita mendukungnya. Aisyah menatap Alfian sambil kemudian masuk ke dalam mobil. Untung saja mereka tidak telat menjemput Lela. Tak lama mereka sampai pesawat baru mendarat. Aisyah tampak sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia berjalan mondar-mandir sambil celingukan berharap kakaknya segera keluar. Benar saja, beberapa saat kemudian Lela nampak berjalan sambil melambaikan tangan pada adiknya. Dengan terburu-buru dia mempercepat langkahnya ingin segera memeluk adiknya. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Ada tangis haru kebahagiaan karena setelah sekian lama, akhirnya mereka dipertemukan. Apa kabar, Kak? Tanya Aisyah sambil mengusap air matanya. Baik, Dik. Lala juga menghapus air matanya. Mana suami kakak? Tanya Aisyah celingukan. Dia tidak ikut, nanti menyusul. Masih ada pekerjaan. Oh, aku pikir suami kakak ikut. Aisyah lalu menggiring kakaknya untuk bertemu dengan suaminya. Dia memperkenalkan Alfian pada kakaknya. Maaf, di pernikahan kalian kakak tidak hadir, tapi alhamdulillah akhirnya sekarang kita dipertemukan, ucap Lela pada Alfian. Alfian tersenyum. Kakak, mana koper kakak? Aisyah heran melihat kakaknya tidak membawa apapun. Kakak tidak banyak bawa barang, jadi tidak pakai koper, hanya tas ini saja. Lela menunjuk tas kecil di sampingnya. Aisyah dan Alfian terlihat heran, tapi mereka tak lantas banyak bertanya lagi. Keduanya lalu mengajak Lela untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, Aisyah terus berceloteh menceritakan kabar keluarga besar mereka. Termasuk cerita tentang kesehatan Abah juga Siti yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Lela yang selama ini hanya mendengar selintas dari percakapan lewat telepon saja, hanya tampak mendengar sambil sesekali bertanya. Oh iya kak, kakak bawa baju sedikit, apa kakak tidak akan lama di sini? Lela terdiam sejenak. Iya dik, jawabnya kemudian. Sayang sekali, padahal aku pikir kakak akan lama di sini. Alfian melirik kakak iparnya lewat kaca. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun ini kali pertama mereka bertemu, tapi dirinya merasa jika kakak iparnya mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya mereka sampai di apartemen. Aisyah langsung meminta kakaknya itu masuk ke kamar untuk istirahat. Oh iya kak, sekarang aku boleh kan telepon Umi mengatakan jika kakak sudah ada di sini? Lela terlihat kaget. Jangan telepon Umi dulu. Kenapa kak? Nanti saja, biar kakak sendiri yang memberitahu Umi. Aisyah melihat gelagat aneh kakaknya. Baiklah. Aisyah lantas meninggalkan kakaknya di dalam kamar. Dia lalu berjalan menuju kamarnya dengan setengah termenung. Sesampainya di kamar, Aisyah membuka jilbabnya. Dia lalu duduk di atas tempat tidur. Dia yang masih termenung tersadarkan oleh rasa sakit di perutnya. Aisyah memegang luka bekas operasi yang sedari tadi terasa sakit. Ada apa? Tanya Alfian yang baru keluar dari kamar mandi heran melihat istrinya memegang perutnya. Perutku sedikit sakit, mungkin karena tadi banyak bergerak. Alfian langsung menghampiri istrinya. Berbaringlah, aku akan lihat lukanya. Alfian terlihat cemas. Aisyah dengan dibantu oleh suaminya membaringkan tubuhnya. Alfian menyikap baju gamis istrinya, meskipun dengan sedikit ragu dia perlahan-lahan membuka baju istrinya. Setelah bagian perutnya terbuka, Alfian lalu memeriksa lukanya.
Dia merasa lega melihat luka bekas sayatan operasi itu baik-baik saja. Syukurlah, lukanya baik-baik saja. Malah sudah kering. Tapi kita tidak tahu di dalamnya. Karena itu aku sering bilang, jika sebaiknya kamu harus lebih banyak beristirahat. Alfian kembali menutup perut istrinya. Aisyah tampak akan bangun, tapi suaminya menahannya. Dia malah membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian memeluk erat istrinya. Seharusnya aku kembali ke rumah sakit sekarang, bisik Alfian pelan. Kalau begitu pergilah. Tidak mau. Alfian mengeratkan pelukannya. Aisyah melepas tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Pergilah, orang-orang membutuhkanmu di rumah sakit. Apa kamu tidak membutuhkanku? Alfian kembali melingkarkan tangannya ke pinggang Aisyah. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini? Jadi, kapan saatnya kamu membutuhkanku? Nanti, di saat di dalam perut ini sudah ada anak kita. Aisyah membimbing tangan suaminya untuk memegang perutnya. Alfian tersenyum. Di saat itu, aku akan sangat membutuhkanmu. Jika saat itu tiba, sering-seringlah untuk menemaniku. Alfian mendongakkan kepalanya melihat Aisyah. Aku ingin saat itu segera tiba. Dia menatap wajah istrinya. Dengan lembut Alfian lalu membelai wajah istrinya hingga tangannya tiba-tiba terhenti di bibir sang istri yang begitu menggodanya. Dia lalu mendekatkan wajahnya lebih dekat. Walaupun sedikit takut, Aisyah nampaknya sudah siap dengan apa yang akan dilakukan suaminya. Aisyah memejamkan mata ketika tahu jika Alfian hendak menciumnya. Aduh! Jerit Aisyah pelan ketika dirasa siku Alfian terlalu menekan perutnya. Alfian yang kaget langsung bangkit. Dia menyadari kesalahannya. Maafkan aku, apa sakit? Alfian panik sambil memegang perut istrinya. Aisyah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, ucapnya lagi salah tingkah sambil berdiri. Sekarang aku tahu kenapa aku harus sembuh total dulu. Jawab Aisyah sambil menahan senyum. Alfian ikut tersenyum melihat istrinya. Malam hari, Aisyah selesai memasak. Dia mengetuk pintu kamar kakaknya untuk mengajaknya makan. Iya dik, sebentar. Aisyah membuka pintu melihat kakaknya yang membelakanginya tengah sibuk memakai hijab dan niqabnya. Kakak, tidak usah memakai cadar. Suamiku tidak ada, hanya ada kita berdua. Aisyah menghampiri kakaknya. Tapi sepertinya kakaknya tak menghiraukannya. Dia tetap sibuk memakai cadar membelakanginya. Aisyah merasa heran. Kakak? Aisyah membalikkan paksa tubuh kakaknya. Dia langsung menutup mulutnya dengan beristighfar. Wajah kakaknya penuh dengan lebam berwarna biru. Bahkan sudut bibirnya bengkak dengan luka sobek yang kecil. Aisyah terus menatap wajah kakaknya dengan syok. Kakak? Aisyah lalu memeluk kakaknya sambil berderai air mata. Lela diam terpaku. Air mata juga mengalir dari kedua sudut matanya. Di balik cadar, kita menutup aurat dari pandangan orang-orang yang tak berhak. Tapi di balik cadar juga, ternyata ada luka yang kakak coba tutupi. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang telah melakukan ini pada kakakku. Aisyah melepaskan pelukannya, melihat kakaknya tajam. Suami kakak yang melakukannya kan? Lela mengangguk pelan. Aisyah kembali memeluknya. Dia tidak seperti yang Abah dan orang-orang pikirkan. Ucap Lela lirih. Bersambung.